Nah ini API yang keduanya, Jay. Maksudnya yang pertama kemarin kan asumsinya satu user punya MetaMask sendiri-sendiri ya. Harus punya MetaMask atau punya akun sendiri-sendiri yang bayar si user-user itu masing-masing kan kemarin tuh. Nah, sekarang ini kita buat yang membayar adalah sistem account gitu. Jadi di API ini ada sistem account yang dia yang akan membayar semua transaksi yang terjadi lewat sini gitu. Nah, ini prosedurnya atas nama dia lah gitu ya, atas nama dia. Artinya pada saat nanti ini, pada saat vote, ini ada prosedur vote-nya nih. Ini istilahnya si sistem ini yang akan mengeksekut ini smart contract untuk si voter ID ini. Nah, ini voter ID ini ada tambah voter ID. Siapa yang memilih gitu, mencoblos untuk mencoblos suatu kandidat, ya kan? Ini vote ID, candidate ID, sama saya tambah satu lagi voting session, gitu. Voting session. Jadi pemilu apa gitu? Untuk pemilu apa itu? Pemilu apa gitu ya? Jadi nanti sistem ini bisa fleksibel ini. Contoh misalnya untuk pemilu presiden, DPRD, presiden, ya kan? Inilah di sini. Jadi yang nggak boleh, yang harus unik itu user ini memilih apa? Sudah memilih di suatu session. Nah, berikutnya dia nggak boleh lagi, gitu. Tapi kalau dia milih di session yang berbeda, boleh lagi, ya kan? Misalnya ada dua pemilu nih, DPR, DPRD, presiden, tiga. Sebenarnya dia hanya boleh memilih di satu session ya, DPRD satu, DPR satu, presiden satu, nah kan gitu kan. Nah itulah nih voting session ini. Nah jadi ya, jadi yang akan memanggil ini si API Odoo ini, API server API ya, dia akan memanggil langsung ke smart contract, ya kan. Nah dia menyediakan API untuk dipanggil oleh si apps, ya kan. Apps ini bisa mobile, bisa aplikasi web, yang di situ ada database voternya juga, ada database transaksi votingnya juga. Tapi nanti yang valid itu yang ada di sini, di blockchain, ya kan. Ini untuk apa, historical aja paling jadinya. Nah jadi prosedurnya pertama gini ya, pertama pada saat nanti dia ngevote, suatu voter ID ngevote pada suatu session untuk suatu kandidat, ini dia akan execute fungsi vote di smart contract. Dan di dalam sini nih ada validasi. Apakah voter ID-nya ini valid address. Jadi ada prosedur dulu untuk meregisterkan semua akun-akun voter, meregisterkan secara address blockchain, secara walletnya. Nah, ini ada fungsi add voter string name, dan sehingga dia dapatlah return berupa address sama secretnya. Ini boleh disimpan, boleh juga enggak. Tapi harus disimpan, minimal address ini harus disimpan. Karena nanti enggak sih, enggak harus disimpan ya. Ini ya cukup voter ID. Voter ID, voter ID internalnya. Jadi nanti di sini nih ada mapping antara voter ID dengan address gitu. Di sini. Untuk keperluan ini, validasi voter ID-nya ini benar nggak udah terdaftar di blockchain, di smart contract, ya kan? Kemudian apakah dia udah pernah nyoblos atau belum? Nah, ini validasinya. Nah, kemudian apakah kandidat yang dia pilih valid nggak? Gitu. Kemarin itu udah jangan.
Ini ada tambahan di ini, validate voter address. Ini di sini. Nah, kalau ini semua lolos, masuklah data dia sebagai pemilih si kandidat ini. Kemarin itu otomatis vote count-nya si kandidat bertambah sekian kan. Ini, tambah sekian. Nah, ini ada registrasi voter sama registrasi kandidat. Kalau ini biasa aja sih, cuma nambah record kandidat aja di sini. Ya kan? Tapi ada tambahan nih, kandidat ini untuk session voting yang mana gitu. Jadi ya misalnya ini anggota DPR, ya berarti dia sessionnya ya DPR gitu ya, presiden gitu kan. Nah, bisa atau ketua alumni kampus ya, secara level kampus. Berarti ini pemilihan alumni level kampus. Kalau alumni level fakultas misalnya, berarti ini adalah pemilu fakultas gitu kan. Jurusan bisa juga ya kan. Jadi dia fleksibel ini. Nah, ini untuk retrieve aja. Retrieve data kandidat udah berapa vote count-nya secara blockchain ya. Nah, ini yang paling valid nanti vote count-nya. Nah, misalnya lagi ada get voters untuk mengetahui apakah salah seorang pemilih ini sudah milih atau belum. Sudah milih atau belum. Nah, kira-kira gini. Nah, implementasinya ini udah saya buatin juga template di add-on Odo-nya. Udah dibuatin, terus Odo 12, Pak? Odo 14 ini. Oh, 14. 14. Nah, ini nanti di GitHub-nya udah lengkap nih, ada smart contract-nya. Kita pakai yang election 2, yang udah ada apa? lengkap tadi. Ada record vote-nya. Ya, ini mungkin kita bahas dulu yang smart contract-nya dulu. Nanti Python ini tes script-nya aja, tes script sama tes client-nya nih. Tes client secara XML-RPC-nya. API-nya di sini, di model ini. Saya taruh di mana? Press company ya, biar gampang aja. Nah, inilah semua fitur fungsi-fungsi untuk dia connect ke smart chain, smart contract. Nah, ini kita lihat dulu. Kita lihat dulu yang smart contract-nya dulu ya. Itu kalau yang add footer-nya dia berdasarkan nama atau ada KTP gitu, Pak? Nah, itu semua KTP, ID itu nanti di manage di aplikasi lokal aja. Oh, aplikasi lokal. Tapi kalau mau ditaruh mereka berarti. Ya, kalau mau ditaruh di sini bisa juga. Ya. Voter, name, ada KTP, ada apa? Nick ya, nick bisa juga taruh sini. Ada yang uniknya gitu. Yang uniknya nih. Tinggal ditambah aja di model voter. Oke, jadi perubahan di smart contract ini ada beberapa dari yang kemarin ya. Namanya nih election 2 nih, versi 2 misalnya. Nah, terus versi Solidity-nya pun harus ditambah juga. Karena beda versi, beda fitur dia nih sekarang. Solidity. Solidity versi. Ini data kandidat ya. Data kandidat, ID, name. Nah, dia itu terdaftar di session voting yang mana gitu ya. Jadi pada saat mendaftarkan dia harus didaftarkan di session apa dia nih sekarang, kandidat apa gitu. Fakultas kah, alumni kah gitu ya. Kemudian ada tambahan lagi vote record untuk mencatat suatu voter, seorang pemilih sudah memilih kandidat apa di suatu session apa gitu. Jadi ya ini sebenarnya kayak database aja sih, kayak tabel lah ya, tabel ya. Tabel ini recordnya nih, recordnya. Nah, ini nih adalah tabelnya gitu. Jadi list ya, ini kan list ini. List vote records gitu ya. Setiap satu elemennya isinya ini vote record structure ini. Nah, ini. Nah, kolom-kolomnya ini address, voting session, candidate.
Nah, terus ada lagi model voter, pemilih ya, data pemilih. Nah, data pemilih ini bukan list tapi mapping, yang key-nya adalah address, itu saya buat tuh. Jadi address sekian itu siapa, address sekian itu siapa gitu. Nah, mungkin bisa ditambah nanti nick atau NIM atau apa yang uniknya, atau email, nah, bebas saja nanti. Nah, ini kandidat tadi, kandidat juga berupa mapping tapi key-nya integer. Nah, event kita belum pakai. Nah, konstruktor ini untuk data awal ya. Data awal kita isi kandidat 1 untuk voting session 1, ID-nya ya. Kandidat 2 untuk voting session 1 juga. Voter 1, nah ini address-nya nih kayak gini. Address MetaMask-nya nih. Iya. Ini harus valid address nih. Harus valid ya nih. Binance testnet. Nah, ini ada 1,6. Nah, yang ini yang mana ini? Nggak keluar kemana? Nah, yang ini, address ini. Address ini. Jadi udah dimasukkan contoh aja. Voter 1, voter 2. Oke, kemudian ini kemarin udah nambah kandidat, nambah voter. Nah, ini caranya nambah voter di record voter ya. Paramnya name, address, count-nya ditambahin. Voter yang pada posisi address adalah voter dengan record name gitu. Karena dia key-nya address ya. Tadi kan key-nya si voter kan address. Ini. Nah, sementara record-nya baru ada name aja. Jadi cara masukkannya gini deh. Voter yang kesekian itu adalah record voter ya, yang name-nya adalah name ini dari parameter. Address juga dari parameter. Jadi pada saat add voter yang ini, nah ini berarti ada address-nya juga ada. Atau address. Address itu tipe data blockchain itu. Tipe data khusus ya. Nah, gitu. Terus ada fungsi pembantu juga untuk ngecek apakah suatu address ini sudah vote atau belum gitu. Ini terpaksa kita looping ini. Kita looping record voting tadi. Addressnya sama, sessionnya sama, berarti dia udah gitu. Udah. Kalau address sama sessionnya sama, dia udah. Gitu. Sama ya kayak ngelooping ke database biasanya. Nah, terakhir fungsi vote-nya. Ini fungsi vote-nya. Nge-vote kandidat sekian. Ini voternya. Voternya berupa address nanti. Untuk session ID sekian. Nah, ini pengecekan tadi tuh. Pengecekan tadi. Nah, ini yang belum kita buat nih. Required valid address. Ini tinggal ngecek aja ke mapping tadi. Nah, apakah benar ini udah terdaftar? Nanti ini perlu ditambah. Ya. Kalau belum ya di reject aja langsung kayak gini. Nah, ini ada written message ini. Jadi kalau misalnya kandidat beda session, dia nggak mau ya. Beda session ya. Jadi misalnya si A untuk alumni misalnya, ternyata si voter ini dia milih A untuk presiden itu kan nggak cocok gitu. Jadi beda session langsung reject. Atau kandidat ID-nya out of range. Tersedia cuma 5, dia milih 6 gitu. Nah, terakhir yang ini, dia harus belum melakukan voting di mana-mana di session ini gitu ya. Jadi address ini di session ini belum voting, baru boleh. Nah, bolehnya itu cuma ini aja, cuma nge-push array, record, address, voting session, candidate gitu. Jadi ini si voternya, ini ID sessionnya, ini kandidatnya. Nah, udah itu tambahin si kandidat vote count-nya ditambahin. Vote count tambah. Seperti itu. Nah, jadi ngetesnya sama juga kayak kemarin. Add candidate name misalnya Doni untuk session 2. ID-nya ini yang mau manage nanti aplikasi. Ini session 2 transaction.
Nah, ini setiap add candidate ada fee ya. Ya, confirm. Nah, sehingga ini lagi proses. Berarti yang itunya sekarang yang bayar yang akun masternya itu ya Pak tadi? Masternya ya, master. Nah, jadi candidate counts terakhir 7 kan. Sekarang ada 8. Ya. 8. Jadi add candidate nggak bisa. Add voter. Add voter ini address-nya kan address valid nih. Berarti harus kita create-kan dulu. Nah, ini saya ada nih Pak. Hmm? Address-nya saya ada nih. Ya harus di-create-kan dulu istilahnya valid address lah ya. Valid address. Ya bisa di-create di sini ya. Create account. Ya. Nah, itu ada. 4 misalnya create. Nah, dia address-nya jadi. sekian. Langsung jadi. To create account ke Binance. Ya. Jadi misalnya Joko address sekian, add footer. Nah, ini nge-add, pokoknya nge-add ada fee. Nge-add ada fee. Confirm. Oh iya, ke akun 1 ya. Ya. Nah, jadi nanti jumlah voter terakhir 5, sekarang 6. Gitu. Terdaftar di blockchain sana. Terakhir vote-nya. Nah, ini vote-nya nih. Ini kan terakhir dia udah ya. ID apa? Kandidat nomor 1 dipilih oleh address ini di session ini gitu ceritanya. Ada 3 parameter ini. Coba kita vote ulang. Nah, ada error kayak gini. Voter already vote in voting session. Error ini. Apa? Reject. Reject ya. Reject. Jadi nggak jalan transaksinya. Tapi kalau kita misalnya pindah lagi, voter dia session kedua misalnya. Di session 2 di pemilu yang kedua dia milih lagi yang ID 2 misalnya kalau ada ya. Vote. Nah, ini candidate is not in voting session. Jadi kandidat nomor 2 ini nggak ada di session kedua. Gitu. Jadi validasinya udah jalan. Nah, dan selesai nih sama kayak kemarin. Sekarang secara odonya nih, saya mau tunjukkan. Secara odonya, nah ini udah ada fit election ya, model. Nah, kita tempel aja di suatu model nggak masalah nih, mana aja bebas nih. Nah, ini fungsi-fungsinya. Ya, sedikit aja sih guys. Misalnya add voter, paramnya name. Add voter, paramnya name. Nah ini, add voter, param name. Nah kayak gini biasa, yang kemarin di Python kemarin tuh. Nah, tapi kalau add voter ini kita create-kan dulu account gitu. Create account dulu secara Python. Ada fungsi create account yang ini. Nah, paramnya baru name aja, nanti kalau mau kasih KTP apa segala macam boleh. Web3 ETH account create return account. Nah, return-nya berupa objek account. Oh, ini kan, account. Kita cuma perlu address-nya aja. Jadi ambil account.address. Address. Nah, masukkan dia sebagai voter kita. Nah, gitu. Jalanin fungsi di smart contract, fungsi add voter yang paramnya adalah name sama address kan tadi. Add voter. Nah, ini name sama address. Berarti ini dia cukup name aja, nanti dia create account di sini. Nah, saat udah tercreate account-nya, baru tambahkan add voter name address. Nanti return-nya itu dia dapat address-nya lagi. Dapat address-nya lagi. Jadi voter name create account, address-nya dapat, jalanin di add voter, address-nya dapat ya, transaksi, build transaksi smart contract-nya ini sampai dengan receipt, dapat receipt-nya dari blockchain, dengan status oke, ini return si API ini,
Kalau sukses ya, ini returnnya. Nah, di sini kita sisipin address-nya, keluarin, private key-nya juga kalau perlu keluarin, sama receipt-nya. Ini kalau ada exception, keluarnya ini. Kalau ada error. Nah, ini add footer. Nah, cara ngetesnya, ini ada test script nih, udah saya siapin ya. Test script yang dia manggil API-nya ya. Ini, add footer. Ini tutup dulu misalnya. Nah, gini caranya. Ya, biasa, XML-RPC aja nih contohnya. XML-RPC. Apa namanya? Ya, standar lah ya. Ini segala macam. Oh ya, di versi 14 ini admin apa namanya? Login secara RPC-nya harus Itu Pak. dibuat itu. Encrypt ya. Bukan API key. Dibuat API key lewat sini. Preference. Jadi kalau pakai login user biasa, apa password biasa secara XML-RPC dia udah nggak mau. Nah ini ada API key. Terus, kayak Mukres lagi itu Pak. Iya, kayak Mukres. Dan dia cuma bisa dilihat sekali aja. Kalau mau lihat lagi nggak bisa lagi. Buat new lagi. Canggih. Padahal ini XML-RPC, tapi harus pakai API key. Nah, ini passwordnya ini. Passwordnya biasa. Nah, biasa. Kalau yang lainnya biasa. XML-RPC, execute, db with password, object REST company, method, basic footer. Nah, ini paramnya. Nah, khusus untuk custom method, param pertama itu kita kasih false saja. Nah, ini param apa namanya? Dia pertama harus false itu, harus non atau false. Baru ini ikutin parameter sesuai fungsinya. Misalnya apa tadi? BSC add footer. BSC add footer. Nah, ini sebenarnya self ini kayaknya sih false-nya itu. Self footer name bla 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 terusnya. Nah, itu. Nah, ini self-nya kayaknya sih. Nah, ini baru name-nya nih. Ini kalau dijalanin, ya kan kita nambah footer, nambah data footer, dan juga meng-create account. Ya. Berarti jalanin yang tadi, test JSON-RPC. Nah, seperti ini. Return-nya nih. Status 0, address-nya dapat nih. Address dapat. Private key-nya pun harus mungkin harus proses lagi, karena dapatnya hexa kayak gini. Nah, receipt-nya ini. Nah, ini juga berhasil berarti. Jadi address ini sudah terdaftar di smart contract kita. Sekarang ngeceknya, sama voter count ya. Voter count terakhir 6 ya. Nah, sekarang udah 7. Berarti di database itu udah terdaftar deh. Terus voter yang addressnya sekian ini adalah voter 100 tadi namanya. Sama. Voter 100. Coba kita ganti. Voter 200. Create lagi. Yes. Ya, dapat ya. Address sekian. Voter 200. Jadi fungsi add voternya udah masuk ya. 5 menit lagi ya. Oke, kita cek lagi fungsi food-nya langsung ya. Kalau add candidate sama fungsinya nih. Kalau mau nambah candidate, paramnya ini masukkan ke metode add candidate di smart contract, terus jalanin. Jalan-jalannya sama ini. Kita coba cek yang food-nya. Sama juga sih sebenarnya. Candidate ID berapa, address-nya, session-nya. Jadi ini di sananya, di smart contract-nya sama. Kita coba nih. Di address tadi nge-vote candidate 1 ya kan, di session 1 tadi ya.
Stationary PC. Ini food mana? Nah ini food. Oke. Candidate 1 address sekian, ngefood session 1, jalanin BSC food. Nah, udah coba. Nah ini masuk ya. Ada, kalau ada receipt ini berhasil ya nih. 1-0 nggak ada error. Coba kita cek. Oh ya, ini from-nya nih lihat nih. From-nya nih siapa yang mengeksekusi nih, yang akan kena fee nih. From-nya ini adalah yang masternya tadi ya? Masternya tadi, yang di atas tadi saya taruh. Kelihatan lah. Nah, itu ya. Nah, ini. Akun address 1. Ini akun address ini. Inilah si masternya nih. Akun dia yang akan berkurang gitu. Tadi kita mau cek apakah si voter address tadi ini, yang ini bisa lagi ngevote nggak di sini lah misalnya. Di sini kita jalanin lagi sekali lagi. Di sini nggak kelihatan. Kelihatan. Coba langsung dari ini, dari Renix. Coba tadi apa tadi? Ini ya, voter address sekian, satu ya. Coba kalau dari Renix, vote mana? Voter address, kandidat sekian, address sekian, session sekian. Nah, kayak gini loh. Already ya. Already session. Jadi ini sebenarnya udah ke-reject ini. Udah ke-reject ya. Karena udah put secara API tadi kan. API tadi. Cek dari sini nggak mau deh. Canggih lah, Pak. Ya nanti di ini dulu, di explore dulu. Explore dulu, nanti baru kita aplikasikan ke aplikasi voting yang existing itu. Nah, jadi kira-kira ada mereka ini udah punya aplikasi ini kan ya, tapi data-data itu mau direcord di blockchain, ya kan? API-nya ini ya perantara aja sih sebenarnya, perantara aja. Nah, sebenarnya dia langsung ke sini pun bisa juga sebenarnya. Tapi di sini harus ada ini apa namanya, klien smart contract, ya kan? Langsung. Jadi ini klien dari API kita kan. Nah, kita yang berfungsi sebagai klien dari smart contract. Gitu. Yaudah, ini tadi udah saya push semua, tinggal dipelajarin aja nih. Oke, Pak. ETH election. Nanti tinggal dilengkapin aja, mungkin perlu REST controller atau mungkin install Postgres supaya si ininya bisa diakses lewat REST ya. Sekarang kan lewat XML-RPC dulu sementara. Iya. Oke. Ya udah, ini udah mau habis nih, jamnya nih. Ya, tinggal dipelajarin aja. Ini rekamannya saya upload lagi. Oke. Dibuka dulu itunya tuh. Source code-nya dilihat-lihat semuanya. Ya, Pak. Udah di-allow ya, Pak, ke situ? Udah, public ini, public. Oh, public ya. Public. Ya. Oke, ini udah habis nih. Ya, oke, Pak. Kapan lagi? Ya. Assalamualaikum. Salam.